memulai ibadah kita, mari kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206. Baiknya yang pertama dan yang kedua, kita harus membawa berita. Mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh bangunkan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan siapkan hati, pikiran kami Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Biar juga kami nantinya selesai dari ibadah ini juga Tuhan, boleh kami implementasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan juga berkati untuk kakak lain kami nanti yang akan membawakan firman, agar Tuhan boleh berikan Roh Kudus dan hikmat untuk kakak lain kami yang akan membawa firman nanti. Dan kiranya juga Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan, biar kami boleh fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Ini doa anak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kita persiapkan dulu Alkitab kita yang menjadi nas firman Tuhan buat kita minggu ini, terambil dari Esra pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Esra ini diambil terdapat di Perjanjian Lama ya adik ya. Apabila adik sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Kakak akan baca dari sini dan adik-adik memperhatikan ya. Esra pasal yang ke-7 ayat pertama sampai ke-10 dalam satu judul, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada sebelumnya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja di negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Jerahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abiswa, bin Pinehas, bin Eliazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginnya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi menunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta.
Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan Tuhan Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Adik-adik tahu nggak ini apa yang Kakak pegang? Kita semua punya ya di rumah. Iya benar, Alkitab. Apa sih isi Alkitab ini adik-adik? Ada yang tahu? Pasti semua tahu ya. Ya benar. Alkitab ini berisi firman Tuhan, ya, berisi firman Tuhan. Artinya, kalau firman Tuhan itu baik apa tidak ya buat kita adik-adik? Tentunya sangat baik untuk menuntun hidup kita ya adik-adik ya. Tadi kita sudah membaca mengenai Ezra. Minggu sebelumnya kita juga belajar tentang firman Tuhan mengenai Bapak Ezra ya. Ezra ini salah seorang pemimpin ya, seorang nabi yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel dalam pembangunan bait Allah. Bangsa Israel ini ya adik-adik ya, mereka itu baru pulang dari pembuangan Babel. Ya, kakak mau teras balik yang minggu lalu ya, firman Tuhan minggu lalu ya adik-adik ya. Mereka itu pulang dari pembuangan Babel ya. Berapa lama mereka dalam pembuangan di Babel? Masih ada ingat? Iya, 70 tahun adik-adik ya. Jadi Bapak Ezra ini memimpin bangsa Israel. Tuhan memakai dia memimpin bangsa Israel pulang ya untuk kembali membangun bait Allah ya, untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Oke adik-adik. Adik-adik kira-kira bisa nggak merasakan ya bagaimana sih rasanya kalau kita hidup di dalam pembuangan? Kira-kira asing nggak ya? Hidupnya tenang tidak? Tentu tergantung ya bagaimana kita menyikapinya adik-adik. Tapi kita harus ingat teladan dari Bapak Ezra ini. Ezra meskipun dia berada di tempat pembuangan, dia selalu merasakan sukacita. Ezra selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhannya, yaitu Allah. Dengan cara seperti apa? Ezra selalu menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara selalu mendalami. Jadi dia mempelajari firman Tuhan. Dia belajarkan firman Tuhan dan dia juga mempelajari kitab Musa adik-adik ya. Dan dia juga banyak belajar dari para penulis yang cendekia yang sebelum-sebelumnya. Oke adik-adik. Sekarang kita mau belajar lagi nih. Kenapa sih ya Tuhan memakai Ezra? Kira-kira ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Iya benar. Karena Ezra adalah seorang imam, seorang pengikut Allah, seorang hamba yang sangat takut akan Tuhan. Ya, dia sangat takut akan Tuhan. Dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Ketika dia mempunyai niat yang baik ini, dia ingin menyampaikan kepada bangsanya untuk mereka kembali ke jalannya Tuhan, adik-adik ya. Dan Allah menyetujui, Allah membuka jalan untuk Ezra mewujudkan kerinduannya, keinginannya untuk membawa pertobatan bagi bangsa Israel, adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita ingat kembali ya bagaimana minggu lalu dan sampai hari ini juga kita diingatkan kembali adik-adik. Ezra di dalam masa pembuangannya dia merenungkan ya, dia mau tahu nih kenapa ya Allah sampai membuang bangsa pilihannya. Katanya Allah itu mengasihi bangsa Israel, kok sampai dibuang ya adik-adik ke pembuangan Babel, diperbudak ya berarti mereka ya adik-adik ya. Terus Ezra ini mau tahu kenapa sampai Allah itu membuang mereka ke pembuangan Babel. Apa sih sebabnya? Pasti ada dong sebabnya kenapa sampai Allah murka, sampai Allah membuang bangsa yang dia pilih, bangsa yang dia sayang, bangsa yang dia kasihi. Ya adik-adik, oh ternyata Ezra mengetahui bahwa bangsa ini telah banyak mendukakan hati Allah. Adik-adik,
mereka melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, adik-adik. Contoh seperti apa? Mereka melakukan perkawinan campur. Perkawinan campur adalah hal yang dilarang, yang Tuhan tidak suka. Karena apa? Bangsa itu pada saat itu mereka melakukan perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir, perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan, yang hidupnya jauh dari Tuhan. Oke, secara tidak langsung ya dari ya, kalaulah seorang menikah dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, tentu pasti hidupnya akan dengan sendirinya akan terbawa ya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu pasti dari gaya hidupnya, bersesuaian dengan Tuhannya, dan gaya bicaranya, tingkah lakunya pasti sangat berbeda dengan orang yang di dalam Tuhan. Yang kedua, Esra juga mempelajari, mengetahui bahwa bangsa itu telah sangat merupakan hati Allah dengan mereka banyak menyembah berhala, Baal-Baal ya, dan Tuhan tidak suka itu. Tuhan sangat tidak suka itu, adik-adik. Adik-adik, kenapa sih Esra tahu ya apa keinginan Tuhan? Kenapa Tuhan sampai berduka dengan perbuatan bangsa yang Dia kasih itu? Adik-adik. Akhirnya dari situ Esra dia berniat ini, dia punya niat, dia mempunyai maksud yang baik. Dia ingin menyampaikan kepada bangsanya, kaumnya, untuk mereka bertobat, untuk mereka meninggalkan hal-hal yang Allah tidak suka dan kembali menjadi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, adik-adik ya, hidup di dalam Tuhan. Oke, minggu lalu kita belajar bagaimana Raja Kores memerintahkan orang-orang dari pembuangan Babel, sisa dari pembuangan Babel untuk pulang ke Yerusalem, membangun bait Allah. Bait Allah itu fisiknya ya yang dibangunnya, adik-adik ya. Oke, dalam pembangunan bait Allah ya, pembangunan fisik pasti ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya apa adik-adik? Perencanaan. Yang kedua apa adik-adik? Ada yang tahu? Materialnya ya. Apalagi adik-adik? Iya, landasannya yang kokoh adik-adik. Landasan yang kokoh. Kalau suatu bangunan dibangun dengan landasan yang kokoh, misalnya di gereja atau rumah, katakan landasannya kuat ya, landasannya kuat ya, di dalam tanah itu batu-batunya kuat, besi-besinya kuat, pasti rumahnya akan kokoh, tidak gampang runtuh atau roboh atau pecah-pecah, pada angin kencang tidak akan tumbang atau roboh adik-adik ya. Seperti itu juga dengan tujuan Esra ya. Esra ingin membangun persekutuan yang kokoh ya, landasan yang kokoh dari bangsanya, untuk mereka memiliki fondasi iman yang teguh kepada Allah, supaya mereka mengerti, supaya ketika ada pencobaan yang mereka hadapi, mereka mengerti, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, mereka tahu yang mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah, adik-adik ya. Jadi Esra di sini mengajarkan kepada bangsa Israel untuk mereka yang pertama bertobat dari perkawinan campur dengan orang-orang kafir ya. Yang kedua, supaya mereka juga kembali ke jalan Allah, kembali kepada Allahnya, bukan kepada ilah-ilah yang lain, adik-adik ya. Kenapa Esra tahu? Mengapa Esra bisa mengatakan seperti itu? Karena Esra dia sangat mendalami firman Tuhan, dan dia mempelajari firman Tuhan, dan itu dia lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari, adik-adik. Dan Esra bersaksi bahwa Allah akan kembali mengampuni bangsa itu apabila mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak disukai oleh Allah. Adik-adik ya, sekarang kita tanya dong sama kita, bagaimana sih kawinnya dengan kita sekarang ya adik-adik? Ayo, bagaimana dengan kita adik-adik? Ya, sekarang kita juga sebagai Esra kecil, adik-adik juga sebagai Esra harus mau bersaksi. Alinda juga harus belajar untuk mau bersaksi ya adik-adik ya. Caranya seperti apa? Supaya kita mengerti, supaya kita bisa bersaksi seperti Esra ya. Esra ini seorang ahli Taurat loh ya. Dia paham akan Taurat Musa, dia paham akan firman Tuhan. Tetapi Esra tidak pernah menyimpan hal itu untuk dirinya sendiri. Kabar baik itu dia sampaikan kepada orang-orang lain, supaya orang lain juga mengerti dan hidup di dalam Tuhan. Itu adalah kesaksian dan hidup adik-adik.
kesaksian yang benar. Dan kita juga mau belajar adik-adik bagaimana kita bisa bersaksi dalam hidup kita ya. Caranya seperti apa? Bagaimana kita bersaksi yang baik kalau kita tidak mengerti firman Tuhan? Yang pertama sekali adik-adik, kita harus membangun kehidupan rohani kita secara pribadi ya. Caranya seperti apa? Ya, kita harus cinta untuk membaca firman Tuhan ini. Ya, karena firman Tuhan ini ajaran yang sangat baik ya adik-adik ya. Kita harus mengerti dulu kehendak Tuhan. Kita harus mengerti dulu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka melalui firman-Nya di dalam Alkitab adik-adik ya. Kita baca bukan sekedar dibaca, tapi kita renungkan dan kita praktekkan hari lepas hari. Yang kedua, kita juga harus mau tekun di dalam doa adik-adik. Kenapa sih harus tekun dalam doa Kak Linda? Ya, karena apa? Doa itu adalah kekuatan dan nafas hidup bagi orang yang hidup di dalam Tuhan adik-adik ya. Gak mungkin dong dia hidup dalam Tuhan tapi dia tidak pernah berdoa. Itu omong kosong namanya. Oke? Jadi dengan kita hidup dalam pengenalan yang baik dengan Tuhan, kita mempunyai persekutuan yang baik dengan cara membaca Alkitab, merenungkannya, tekun berdoa dan bersaksi juga. Oke? Kira-kira Kalinda nggak gampang loh. Benar, tidak gampang. Tidaklah gampang untuk menjadi anak Allah. Karena itu kita bukan anak gampangan adik-adik, ya. Kita anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan bukanlah anak-anak gampangan, ya. Kita harus bersaksi di mana kita harus berada di lingkungan yang kita tidak suka, adik-adik. Contoh ini, ketika kita makan di tempat umum, ya, adik-adik kira-kira malu nggak untuk kita berdoa? Malu mah, banyak orang mah, udahlah doa dalam hati aja mah, malu. Itu benar tidak? Tidak benar adik-adik. Apa salahnya? Setelah makanan terhidang, kita ucap syukur, lipat tangan, kita berdoa sekejap ya. Kita ucap syukur. Dan yang kedua, contoh banyak contoh halnya. Ketika kita bermain contohnya, teman-teman kita menggodain kita, ngejek-ngejek kita. Oke? Apa yang kita lakukan? Kita sudah marah, ini udah emosi. Tapi ingat selalu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk membawa damai, membawa sukacita. Jadi hidup kita ini, hidup Kak Linda dan adik-adik adalah hidup yang bersaksi, ya. Bersaksi artinya kita menyampaikan firman Tuhan yang telah kita renungkan setiap pagi dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Melalui firman kita dengar, kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika kita bergaul dengan teman-teman kita, ketika kita belajar, dan dimanapun itu kita akan nampaklah bahwa kita itu seorang anak yang takut akan Tuhan, menjadi saksi-saksi seperti Ezra. Melalui apa? Melalui tingkah laku kita, tutur kata kita, dan melalui pemikiran kita juga, dan melalui apa? Perbuatan-perbuatan kita adik-adik ya. Jadi bersaksi pun di mana berada. Di rumah juga, katakan misalnya nih di rumah kita lagi bosan sama adik, kesel sama adik, kita harus sampaikan kepada adik-adik kita. Mungkin adik-adik nggak ada yang tahu apa yang baik dan tidak baik. Kita sampaikan seperti itu sama teman-teman juga, sampaikan adik-adik ya. Ya dari hal kecil, kita masih anak-anak, belajar dulu yang kecil-kecil. Apa yang bisa kita lakukan dengan baik. Melakukannya itu bukan karena untuk kita dipuji adik-adik, bukan untuk kita mendapat nama yang baik, bukan. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan kita. Kita melakukannya sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan, dan kita juga mau orang lain juga merasakan kasih Tuhan itu dalam hidupnya adik-adik ya. Jadi bersaksilah dimanapun berada, baik di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan dimanapun itu. Muliakanlah Tuhan melalui segala hidup kita, melalui tutur kata kita, tingkah laku, perbuatan, dan pemikiran kita adik-adik. Ya, kakak percaya adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang hebat, dan kita mau menjadi saksi-saksi Tuhan, membangun landasan yang kuat, iman yang teguh. Karena apa adik-adik? Rumah Tuhan itu bukan adalah sekedar bangunan fisik atau gerejanya, tapi
rumah Tuhan itu adalah kita pribadi lepas pribadi. Adik-adik ingat lagu kan? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Buka pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Berarti adik-adik, Kak Linda, Papa, Mama, kita semua adalah gereja yang harus bersaksi dimanapun kita berada. Ya adik-adik, selamat bersaksi melalui kehidupan kita hari lepas hari, dan Tuhan Yesus memampukan dan memberkati kita. Amin. Oke adik-adik, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Bapa surgawi, Allah kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan Bapa. Terima kasih Bapa buat kesaksian dari Ezra ya Tuhan, di mana ia boleh bersaksi menggunakan nama Tuhan melalui kehidupannya, dan dia juga berani ya Tuhan menyatakan kebenaran kepada orang-orang sekitarnya. Meskipun Tuhan dia banyak ditolak, tapi ia tetap setia ya Tuhan, karena ia tidak pernah takut, karena ia percaya bahwa ia punya Allah yang luar biasa, Allah yang menyelamatkannya juga tentu akan menyelamatkan bangsa-bangsa yang kasihi. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami Bapa sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami boleh bersaksi, kami boleh membawa damai, kami membawa sukacita, bahkan kami boleh menyampaikan tentang firman Tuhan dan firman kami hari lepas hari melalui tutur kata kami, sikap tingkah laku kami dan pemikiran kami. Ketika kami bermain dengan teman-teman kami, atau ketika kami di sekolah, atau ketika kami berada di rumah, kami boleh menjadi anak menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau terus belajar, ingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh memakai waktu kami Bapa, untuk kami bersekutu dengan Tuhan, untuk kami mencintai Bapa, akan mempelajari firman Tuhan, membacanya, merenungkannya hari lepas hari. Bahkan Bapa, kami juga boleh berhidup di kehidupan doa kami. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, ingatkan kami selalu Bapa, supaya kami menjadi anak-anak menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, kami juga bersetus berdoa Tuhan buat orang tua kami Bapa, Papa Mama kami, biarlah Engkau juga yang berkati mereka Bapa dalam pekerjaan mereka, dalam kondisi saat ini Bapa, apapun yang mereka hadapi, berikan mereka iman yang teguh Bapa, bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahwa Allah akan menolong kehidupan mereka sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga Bapa, bahkan sebagai ibu yang merawat anak-anak.
Terima kasih Bapak, Engkau juga yang senantiasa memberikan kesehatan setiap keluarga Bapak, Papa, Mama, anak-anak, Opa, Oma, dan juga adik-adik nelayan kami. Semuanya diberkati nelayan dan keluarganya. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapak buat kondisi pandemi saat ini Bapak. Tuhan Yesus, kami tidak tahu Bapak sampai kapan yang akan berakhir ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang akan terus menopang kehidupan kami. Meskipun Bapak banyak mungkin Bapak membuat kami takut, khawatir Bapak untuk kami boleh berinteraksi dengan orang lain. Tapi biarlah Tuhan Engkau beri kami hati dan hikmat ya Tuhan, untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan, untuk kami juga tetap bisa ya Bapak bertanggung jawab penuh untuk diri kami dan juga orang lain. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan ketika Engkau terus bekerja Bapak untuk menemukan vaksin ya Tuhan yang saat ini Bapak boleh disebarluaskan untuk dikontribusikan kepada masyarakat. Bapak yang baik, biarlah Engkau terus bekerja ya Bapak. Engkau memberkati setiap orang-orang yang sudah divaksin, bahkan orang-orang yang masih menanti, dan orang-orang yang semua lapisan umur ya Tuhan, supaya dapat menerima vaksin dengan baik. Dan Engkau juga Bapak yang bekerja. Kami percaya Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil bagimu Bapak, karena Engkau adalah kami yang sanggup Bapak. Engkau sanggup ya Tuhan untuk menyelesaikan semuanya ini Bapak dengan cara-Mu. Kami terus berdoa Bapak buat pemimpin negeri kami, Bapak Presiden, para menteri jajarannya sampai kepada tingkat daerah. Engkau juga yang berkati mereka Bapak, beri mereka hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan kepadamu Bapak dalam memimpin negara ini. Biarlah Bapak ketika mereka memutuskan suatu keputusan, dan keputusan dari itu Bapak mereka boleh bertanya dan mereka boleh mengerti yang mana kehendak Tuhan. Bapak yang baik, kami juga terus berdoa Bapak buat gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini, khususnya Bapak di Indonesia ini Bapak, beri kami Bapak kebebasan, beri kami hati yang terus bersukacita Bapak untuk menjaga nama Tuhan. Baik Bapak, kondisi saat ini pun kami harus bekerja dari rumah masing-masing. Biarlah Bapak tidak membuat keturunan kami menjadi kendur, tapi biarlah Bapak terus bersedia hati Bapak untuk kami boleh beribadah menjaga nama-Mu bersama dengan keluarga. Bapak yang baik, dan juga mau terus berdoa Bapak buat KMJ, buat para anak tua, diaken, buat para pelayan, buat para seksi-seksi di gereja Bapak, dan seluruh jemaat Bapak juga yang berkati Bapak. Bapak berkati kesehatan secara pribadi, bahkan ya Tuhan Engkau juga berkati support kami pribadi kepada Bapak, supaya kami semakin mengasihi Engkau hari lepas hari. Terima kasih Bapak, dan juga pada Bapak bersama dan bergantung